Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Welcome back to channel ASP TV. Apa kabar hari ini sahabat-sahabat semuanya? Saya berharap sahabat-sahabat semuanya selalu dalam keadaan sehat, bahagia, sukses, tentunya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, baik, dalam perkuliahan sebelumnya ya, kita telah membahas terkait masalah pengantar ilmu hukum, di mana pengantar ilmu hukum itu kami berharap ya bisa memberikan gambaran kepada sahabat-sahabat atau teman-teman mahasiswa semuanya sebelum memasuki kepada materi pokok kita, yakni terkait masalah hukum pidana. Ya, dalam pertemuan sekarang ini kita akan membahas ya terkait masalah hukum pidana. Apa sih itu hukum pidana? Hukum pidana ini adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara. Nah, kalau kita berbicara bagian gitu kan, kita ambil kata kuncinya dari kalimat tadi, kata bagian itu artinya terbagi-bagi. Terbagi-bagi ini seperti apa? Terbaginya berapa gitu kan? Nah, kalau kita lihat dalam suatu peraturan ya, dalam yang berlaku di suatu negara itu tidak hanya hukum pidana, tapi ada juga hukum tata negara, hukum administrasi negara ya, dan lain sebagainya. Nah, kita sekarang masuk kepada hukum pidana. Dalam hukum ini terbagi juga, ada yang masuk kepada hukum publik, kemudian ada juga yang termasuk kepada hukum privat. Ini kita telah bahas juga kan di pengantar ilmu hukum. Hukum publik itu hubungan antara perseorang dengan negara, kemudian hukum privat itu hubungan antara perseorang dengan perseorangan, ya, jadi individu dengan individu. Nah, kita sekarang masuk kepada definisi hukum pidana. Kalau menurut Metzger, ya, hukum pidana itu dapat didefinisikan sebagai berikut: aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, ya, suatu akibat yang berupa pidana. Kalau kita lihat, ya, kalau kita ambil kalau kita ambil garis merahnya, ya, dari kalimat tadi ada 2 poin yang perlu kita pahami, ya, atau yang bisa kita tarik dari kalimat tadi. Yang pertama adalah perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Terus kemudian yang kedua ada kata pidana. Definisi hukum pidana tersebut juga ya biasa dikenal dengan ius punale. Apa sih itu ius punale itu? Yaitu hukum pidana objektif, ya. Yang meliputi itu hukum pidana material, ya. Terus kemudian peraturan tentang syarat bila manakah, ya, siapakah dan bagaimanakah sesuatu itu dapat dipidana. Kemudian serta hukum pidana formil atau hukum acara pidana. Nah, ini terkait masalah hukum material, baik hukum formil ini telah kita sampaikan juga ya dalam pertemuan sebelumnya. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke berikutnya. Ini PowerPoint-nya nanti akan kita sampaikan ya kepada sahabat-sahabat semuanya melalui grup WA. Nah, sekarang kita masuk kepada perbuatan yang memenuhi syarat tertentu. Apa sih itu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu itu dan bagaimana, ya? Kita lihat bahwa syarat-syarat tertentu itu yang dimaksudkan perbuatan yang dilakukan orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan semacam ini dapat disebut dengan perbuatan yang dapat dipidana atau biasa disingkat dengan perbuatan jahat. Nah, oleh karena itu perbuatan jahat tersebut harus ada orang yang melakukannya, ya. Harus ada orang yang melakukannya, maka persoalan tentang perbuatan tertentu dapat diperinci menjadi 2. Oke, menjadi 2. Yang pertama perbuatan yang dilarang, kemudian orang yang melanggar larangan tersebut. Seperti yang dari awal ya, pengertian ilmu hukum itu di mana suatu kaidah atau norma yang berlaku di suatu masyarakat gitu ya, baik tertulis atau tidak tertulis, kemudian mengandung larangan dan sanksi jika dilanggar maka akan dikenakan dengan sanksi. Nah, kita lihat dari yang poin pertama, perbuatan yang dilarang. Ketika ada perbuatan yang dilarang berarti ada aturan yang melarang, ya. Misalkan pencurian, pasal pencurian. Ketika misalkan kita melakukan pencurian, ternyata sudah ada aturannya nih, maka itu tidak boleh untuk dilakukan, ya. Ketika misalkan orang itu melanggar, ya, atau melakukan pencurian tersebut,
orang yang melanggar larangan itu maka dia bisa dikenakan sanksi. Ya. Jadi perbuatan yang memenuhi syarat tertentu itu ya kita perbuatan tertentu itu diperinci menjadi dua tadi, perbuatan yang dilarang dan kemudian orang yang melanggar larangan itu. Ya, kita masuk kepada poin selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk kepada pidana. Ya, tadi jadi perbuatan tertentu, kemudian ada pidana. Apa sih itu pidana? Pidana ini adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan, ya, yang memenuhi syarat-syarat perbuatan itu. Nah, kalau kita lihat ke pasal 10 KUHP ya, terkait masalah jenis-jenis pemidanaan ya. Kita pasal 10 KUHP itu ya huruf A pidana pokok. Jadi terbagi dua ya, dalam pasal 10 itu ada pidana pokok, kemudian ada juga yang termasuk pidana tambah. Apa pidana pokok itu terdiri dari pidana apa aja sih ya? Yang poin pertama adalah ada pidana mati, kemudian ada hukuman penjara, ada hukuman kurungan, kemudian ada hukuman denda. Hukuman mati. Nah, ini hukuman mati ini sering terjadi polemik ya. Ada juga katanya hukuman mati ini bertentangan dengan hak asasi manusia. Ya, jadi seseorang itu seseorang itu mati, ketika mati hanya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu banyak sekali ya yang argumen-argumen terkait masalah itu atau pendapat-pendapat yang kiranya bertentangan dengan hukuman mati ini. Nah, orang yang bisa dikenakan hukuman mati itu pasal berapa sih? Kan? Mungkin sahabat-sahabat semuanya ya terutama yang di daerah Kabupaten Lebak masih ingat dengan perkara pembunuhan yang dialami oleh gadis cantik di bawah umur yang dari Baduy. Nah, orang yang melakukannya itu adalah dia divonis hukuman mati. Ya, itu yang satu orang yang sudah diwajib. Pasal berapakah yang hukuman mati terkait masalah pembunuhan itu? Yaitu diterapkan pasal 340 KUHP, pembunuhan dengan rencana. Nah, terkait masalah perkara kasus yang membunuh gadis Baduy ini adalah divonis dengan hukuman mati. Apakah kemudian hukuman mati itu ketika majelis hakim sudah menjatuhkan vonis hukuman mati, apakah langsung dieksekusi di tempat persidangan tersebut atau bagaimana? Nah, kita lihat ke pasal 12 KUHP. Apa itu hukuman mati? Ya, pidana mati ini diatur dalam pasal 11 KUHP ya, yang berbunyi pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjerat tali yang terikat di tangan di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan tempat terpidana berdiri. Nah, ini KUHP ya. Jadi kita berbicara hukum pidana ini kita tepat dari ini KUHP. Nah, kalau bisa teman-teman juga membeli ya KUHP ini, nanti bisa teman-teman baca ini pidana material nih isinya. Nah, sekarang kita bahas pidana mati dulu. Nah, itu diatur dalam pasal 11 ya, yang berbunyi pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Nah, ketika majelis hakim sudah menjatuhkan dalam tingkat pertama memvonis terdakwa tersebut dengan hukuman mati, tidak serta-merta kemudian langsung dieksekusi hukuman mati. Nah, majelis hakim akan memberikan kesempatan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya. Apakah terdakwa menerima dengan vonis ini ataukah akan berpikir-pikir dan melakukan upaya hukum banding ya ke tingkat pengadilan tinggi. Saya berbicara di sini misalkan terpidana ini menerima misalkan ini ya menerima dengan vonis hukuman mati, maka nanti akan dilakukan eksekusi oleh jaksa penuntut umum dan nanti ada algojo yang diutus ya, yang diberi tugas untuk mengeksekusi hukuman mati ini ya. Itu jadi tidak serta-merta langsung di ini ya. Jadi nanti ada tempat khusus, kemudian mukanya juga ditutup kan. Itu nanti ada tim-tim yang ditunjuk untuk mengeksekusi hukuman. Nah, di Pengadilan Negeri Rangkas Bitung juga
saya rasa udah ada 2 kali ya yang divonis hukum mati itu yang terkait masalah pembunuhan. Ya. Nah itu terkait banyak juga nih terkait masalah bandar narkoba itu ya yang banyak tuh yang dieksekusi hukuman mati bahkan sampai banding kasasi sampai PK sampai mengajukan pengampunan kepada presiden tetap tidak diterima kemudian dilakukan eksekusi hukuman mati. Ini teman-teman pasti banyak sekali ya sudah mendengar atau sudah membaca baik media televisi ya, media cetak atau media online gitu kan pasti sudah membaca sekali. Karena yang tadi yang awal saya sampaikan terkait masalah hukuman mati ini banyak juga pendapat yang katanya bertentangan dengan hak asasi manusia begitu ya. Nah, kemudian kita masuk kepada pidana pokok yang kedua yaitu pidana penjara. Pidana penjara diatur dalam pasal berapa? Pidana penjara itu diatur dalam pasal 12 KUHP. Ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut ya. Ayat 1 pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu. Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek 1 hari dan nah ini ayat 1 ini pidana penjara ialah seumur hidup selama waktu tertentu. Nah, mungkin sahabat-sahabat ya atau teman-teman mahasiswa semuanya apakah sudah update terkait masalah kasus Jiwasraya? Bahwa kasus Jiwasraya yang 4 orang itu sudah divonis dengan vonis seumur hidup. Nah, kemudian apakah teman-teman juga sudah masih ingat terkait dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mukhtar yang divonis dengan seumur hidup. Nah, konteks seumur hidup ini memang masih banyak ya pendapatnya ya. Karena ada yang mengatakan bahwa konteks pidana seumur hidup adalah seumur hidup bagaimana diukur dari umur. Misalkan umur kita 4 tahun, kemudian kita di penjara misalkan sampai 40 tahun. Ada juga yang berpendapat seperti itu. Kemudian karena dalam ayat 4-nya juga disebutkan pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi seumur hidup. Jadi dalam pidana seumur hidup itu ada yang mengatakan dalam waktu tidak tertentu gitu kan. Dalam waktu tertentu. Nah, dalam waktu tertentu itu artinya dia tidak ada batasan dong. Apakah misalkan mau sesuai dengan umur seseorang itu yang melakukan perbuatan pidana, ataukah misalkan bisa mati dalam penjara, atau kemudian memang bisa aja dalam waktu tertentu ini dari yang tadinya hukuman seumur hidup bisa jadi misalkan sejarah bisa jadi hukuman penjara gitu ya bisa. Nah, itu terkait masalah pidana penjara. Nanti sahabat-sahabat atau teman-teman mahasiswa semuanya bisa cari referensi lagi terkait masalah pidana penjara atau pidana seumur hidup ini ya. Nanti kita bisa diskusikan dalam pertemuan berikutnya atau bisa sahabat-sahabat semuanya tulis di kolom komentar di bawah. Oke. Kemudian kita masuk kepada pidana kurungan. Nah, pidana kurungan ini diatur dalam pasal 18 ya, pidana kurungan. Pidana kurungan ini pidana kurungan paling sedikit 1 hari dan paling lama 1 tahun. Kemudian ayat 2 jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan pasal 52 pidana kurungan dapat ditambah menjadi 1 tahun 4 bulan. Ayat 3 pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari 1 tahun 4 bulan. Nah, kalau kita pahami dari pasal 18 ini ya terkait masalah pidana kurungan, artinya pidana kurungan itu tidak boleh melebihi dari 1 tahun 4 bulan ya. Kalau ayat 1 pidana kurungan paling sedikit 1 hari atau paling lama 1 tahun. Nah, itu terkait masalah pidana kurungan, tidak boleh lebih dari paling sedikit itu 1 hari, kemudian paling lama itu 1 tahun. Nah, bagaimana kalau dengan perbarengan yang disebutkan dalam ayat 2 dan ayat 3 juga dijelaskan ketika misalkan ada dengan perbarengan, maka pidana kurungan itu tidak boleh lebih dari 1 tahun 4 bulan. Ya, oke, bisa dipahami? Ya, kita next. Tadi pidana kurungan ya. Sekarang kita masuk kepada pidana denda. Nah, pidana denda ini ada diatur dalam pasal 30. Pasal 30 ayat 1, pidana denda paling sedikit Rp3.75. Nah, jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan. Nah, ini pidana denda ini kalau misalkan teman-teman lihat dari KUHP ya di bagian bab pelanggaran juga misalkan seseorang ini telah melakukan atau melanggar atau bisa ungkasnya masuk ke perkarangan kan didenda dengan Rp250 atau Rp250. Nah, ini kan terlalu sedikit ya, atau mungkin dalam pasal-pasal
KUHP yang lainnya itu ada dendanya yang sedikit, 2.500 atau berapa. Nah, kita lihat aja nih dalam pasal 363 ya. 363 ini coba. Nah, 363 ini pencurian ya. Nah, ini terkait masalah dendanya ini kan kalau dalam pelanggaran misalkan disebutkan hanya 2.500. Nah, ini ada penyesuaian terkait masalah tindak pidana ringan ini ya. Jadi ada Mahkamah Agung telah mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2012 yaitu batasan penyesuaian terkait masalah tindak pidana ringan. Jadi kalau itu dikalinya 1.000. Kalau misalkan dalam pidana denda itu misalkan 2.500 itu kali 1.000 berarti kan jadi 2.500.000. Itu ini ya kaliannya ya. Jadi ada Perma nomor 2 tahun 2012 terkait masalah batasan tindak pidana ringan gitu ya. Penyesuaian tindak pidana ringan. Ya, sekarang kita masuk kepada yang termasuk hukuman tambahan ya. Tadi kan kita bahas terkait masalah pidana pokok, kemudian ada juga pidana tambahan. Pidana pokok ada hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, kemudian ada hukuman denda. Nah, kita masuk sekarang kepada pidana tambahan ya, hukuman tambahan. Nah, hukuman tambahan ini yang pertama adalah pencabutan hak-hak tertentu. Diatur itu dalam pasal 35 KUHP. Ayat 1, hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini atau dalam aturan umum lainnya. Yang pertama, hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu. Nah, pencabutan hak-hak tertentu ya. Misalkan pegawai negeri sipil melakukan suatu tindak pidana atau dengan pidana diputus oleh hakim 5 tahun atau 10 tahun penjara, maka jabatannya PNS-nya itu akan dicabut ya. Karena itu udah di angka 5 tahun, udah tinggi banget ya. Itu adalah pencabutan hak-hak tertentu. Ya, karena banyak mungkin teman-teman juga sudah baca ya atau sudah dengar beritanya, kan banyak yang pegawai negeri sipil atau pejabat yang melakukan suatu tindak pidana, kemudian jabatannya juga kan dicabut. Ya, hakim, itu kan hakim melakukan tindak pidana penyuapan, kan menerima suap dan lain sebagainya itu maka jabatannya nanti setelah ada putusan maka dicabut. Kan? Kalau memang putusan itu tinggi, kalau tidak salah itu di atas 2 tahun ya. Itu banyak sekali kan hakim yang divonis kayak Hakim Mukhtar seumur hidup, juga ada juga hakim yang divonis 5 tahun kan atau 10 tahun dan lain sebagainya. Ya. Kemudian kita masuk kepada perampasan barang-barang tertentu. Nah, perampasan barang-barang tertentu ini kemudian diatur dalam pasal 39 KUHP ayat 1. Barang-barang ayat 1-nya itu barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang disengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas. Misalkan money laundering atau kasus korupsi, ini misalkan dari hasil korupsi itu dibelikan tanah atau mobil atau lain sebagainya, maka itu boleh diambil sama negara karena itu kan punya negara. Banyak juga kan contoh-contoh kasusnya. Nanti teman-teman juga bisa cari lagi atau referensi lagi biar kita nanti kita diskusikan ya. Karena jujur sih lebih enaknya kita ini tatap muka ya. Jadi kita bisa langsung face to face kan diskusi sama teman-teman kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Nah, karena kondisi Covid sekarang masih seperti ini ya, kita juga masih PSBB nih. Jadi kita masih tidak boleh diizinkan untuk kuliah tatap muka. Jadi kita mau tidak mau ya melalui video ini kita kuliah ya. Dan mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam aktivitas belajarnya ya. Tidak mengurangi rasa semangat sahabat-sahabat semuanya dalam menjalankan aktivitas kuliahnya. Oke. Nah, kita pengumuman keputusan hakim ini diatur dalam pasal 43 KUHP ya. Apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang aturan hukum lainnya, maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atau biaya terpidana. Nah, kalau kita mengutip dari Adawi ya, ditunjukkan sebagai usaha preventif untuk
untuk mencegah bagi orang-orang tertentu agar tidak melakukan tindak pidana yang sering dilakukan orang, memberitahukan kepada masyarakat agar hati-hati bergaul dan berhubungan sama orang yang enggak jujur agar tidak menjadi korban kejahatan. Jadi pidana tambahan itu pengumuman keputusan hakim ya, seperti yang tadi kita ngutip dari Adam ini, agar kita juga atau masyarakat lainnya agar berhati-hati ya dengan bergaul dengan orang yang sudah terpidana itu mengutip dari Adam ya. Diatur pengumuman putusan hakim itu diatur dalam pasal 43. Nah, di website juga dimuat kok terkait masalah putusan hakim ini ya. Kayak misalkan kasus pencurian atau pembunuhan lain sebagainya, itu putusannya dimuat dalam website pengadilan. Boleh teman-teman kalau misalkan mau baca gitu kan terkait masalah pembunuhan yang tadi gadis Baduy yang divonis hukuman mati. Jika teman-teman misalkan mau membaca mendalami terkait masalah putusan itu, boleh sahabat-sahabat download aja putusannya ya di website Pengadilan Negeri Rangkas Bitung, atau mungkin bisa aja datang ke pengadilan ya, bawa surat dari kampus untuk melakukan penelitian terhadap perkara tersebut, itu boleh gitu ya. Nah, ya itu ya yang masuk ke hukuman tambahan atau pidana tambahan, ada 3: pencabutan hak-hak tertentu, kemudian perampasan barang-barang tertentu, dan ada pengumuman putusan hakim. Nah, tadi kita definisi hukum pidana secara ius punale ya. Jadi definisi hukum pidana ini bisa juga disebut dengan ius punale, ada juga yang disebut dengan ius punendi. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan terkait masalah ius punendi. Nah, di samping ius punendi ada ius punendi, yakni apa sih itu ius punendi? Yaitu hukuman yang memberikan kekuasaan untuk menetapkan ancaman pidana, menetapkan putusan dan melaksanakan pidana yang hanya dibebankan kepada negara atau pejabat yang ditunjuk untuk itu. Nah, ius punendi ini terbagi dua, ada yang arti sempit, ada juga yang arti luasnya ya. Kalau kita lihat dari arti sempit ya, arti sempit itu arti sempit hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Nah, kemudian dalam arti luasnya hak dari negara atau alat-alat perlengkapannya negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu. Nah, hak ini dilakukan oleh badan peradilan ya. Jadi untuk mengenakan pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang, kalau dalam arti sempit ya, hak untuk menuntut perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang dilakukan perbuatan yang dilarang. Nah, jadi hak ini dilakukan oleh badan peradilan. Jadi hak punendi ini adalah hak mengenakan pidana ya dari ius, dan ius punendi harus berdasarkan pada ius. Seperti tadi ya, ada syarat-syarat tertentu, kemudian masuk ada pidana. Jadi seseorang misalkan telah melakukan pencurian ya, kemudian ada pelaporan dari orang yang merasa dirugikan, ataukah orang tersebut tertangkap tangan, atau melalui pengaduan dilaporkan oleh kepada pihak yang berwajib ya. Dalam hal ini adalah pihak kepolisian untuk dilakukan penyelidikan. Setelah misalkan penyelidikan itu dianggap lengkap ya, ada bukti-bukti dan memenuhi unsurnya dari pasal pencurian ini, kemudian akan ditingkatkan prosesnya kepada tingkat penyidikan. Dalam ini kalau prosesnya sudah ditingkat kepada penyidikan, maka seseorang itu bukan lagi sebagai saksi, melainkan sudah jadi tersangka, dan pihak kepolisian boleh untuk melakukan penahanan demi kepentingan hukum ya, demi kelancaran proses hukum tersebut. Jadi memenuhi syarat-syarat tertentu, jadi syaratnya terkait masalah pasal 363 sudah terpenuhi berarti nih unsur-unsurnya, kemudian orangnya juga sudah ada dan bisa diancam dengan pasal 363. Begitu ya. Ini terkait masalah definisi hukum pidana. Apakah sampai di sini kawan-kawan semuanya sudah ada bayangan atau sudah memahami atau masih bingung? Boleh sahabat-sahabat semuanya atau teman-teman mahasiswa ditanyakan ya di kolom komentar di bawah ini, atau kemudian bisa teman-teman menanyakan langsung di grup WA kita atau japri ke saya, boleh ya. Demikian terkait masalah materi hukum pidana ini ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan dalam pertemuan berikutnya kita sudah bisa tatap muka ya,
tidak online lagi ya. Mudah-mudahan pandeminya ini cepat hilang, negeri kita cepat sehat kembali. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Oke, demikian kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASP Lover,